Uh, Selamat pagi, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik Saintes Wilcoxon dan Berleng test. Dengan anggota kelompok kami yaitu Noviatus dengan NIM 004, Elvira dengan NIM 020, Bagas dengan NIM 035, dan Octavian dengan NIM 051. Soal pertama, perusahaan Garmen Maju ingin mengukur peningkatan prestasi kerja karyawan di perusahaan setelah diberikan pelatihan. Untuk itu diambil sampel sebanyak 10 karyawan. Datanya bisa dilihat pada tabel berikut. Jawabannya untuk hipotesisnya H0 P sama dengan 0,5 atau tidak ada peningkatan prestasi kerja. H1 P tidak sama dengan 0,5 atau ada peningkatan prestasi kerja. Taraf nyatanya yang digunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kriteria pengujiannya itu H0 ditolak apabila Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z lebih kecil sama dengan Z alfa per 2. H0 ditolak apabila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari sama dengan min 1,96. Untuk nilai statistik ujinya atau uji pendekatan normalnya, rumusnya adalah sebagai demikian. Z sama dengan X min NP dibagi akar NP kali 1 min P. Di mana X besar adalah sama dengan X plus 0,5 digunakan pada kondisi nilai terkecil, digunakan misal 4 atau tanda minnya yang jumlahnya ada 4 di dalam tabel. Dan X sama dengan X min 0,5 digunakan pada kondisi nilai terkecil, digunakan misal 10 atau tanda positifnya ada 10 dalam tabel. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z seperti berikut dan mendapat hasil min 0,3162. Keputusannya adalah terima H0 karena nilai Z lebih dari min 1,96. Kesimpulan, tidak ada peningkatan prestasi kerja setelah diberikan pelatihan. Kemudian soal yang kedua, seorang manajer personalia perusahaan sepatu Lowbox ingin mengetahui efektivitas program pelatihan, sehingga mengumpulkan data untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah mengikuti pelatihan. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 15 karyawan, dengan data seperti berikut. Data dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Nah, jawaban dari soal tersebut adalah, mari kita menyusun hipotesis dulu. Hipotesisnya adalah H0 adalah mu1 sama dengan mu2, di mana artinya adalah tidak ada perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Kemudian H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, atau ada perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Taraf nyata yang kita pilih adalah 5% atau 0,05. Kemudian kriteria pengujian H0 ditolak jika Z lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari Z alfa per 2, kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Atau H0 ditolak apabila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari sama dengan min 1,96. Untuk nilai uji statistiknya, kita menggunakan Z sama dengan T per N kali N plus 1 per 4 per akar N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24. Dengan T adalah peringkat pada nilai selisih terkecil dan N jumlah kasus pengamatan. Pada kasus ini, kasus yang dihitung hanya yang bertanda positif dan negatif. Kalau misalnya selisihnya tidak ada tandanya atau 0, maka akan dihilangkan dari analisis atau dikeluarkan dari analisis. Di sini kita pakai T-nya sebanyak 4 karena jumlah nilai selisih terkecilnya negatifnya rankingnya 4. Lalu N-nya kita menggunakan 12 karena jumlah datanya 15, terus yang 3
3-nya bernilai 0, jadinya kita hanya menggunakan 12. Lalu dihasilkan nilai Z-nya yaitu min 2,746. Keputusannya yaitu H0 ditolak karena Z kurang dari min 1,96 dan kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan kerja. Soal 3. Sebuah eksperimen untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap hasil belajar statistika. Untuk itu dipilih kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum diberi perlakuan, peneliti ingin memastikan apakah kelas kontrol dan kelas eksperimen yang terpilih memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, dilakukan pretest, diperoleh hasil belajar seperti tabel di samping ini, dengan alfa 5%. Maka terdapat perbedaan hasil belajar statistika antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tabel di sini merupakan hasil pretestnya, sebanyak 40 data. Lalu hipotesisnya yaitu H0 μ1 sama dengan μ2, artinya tidak ada perbedaan hasil belajar statistika antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, artinya ada perbedaan hasil belajar statistika di antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini kita memakai taraf nyatanya sebesar 5%, yaitu 0,05, dengan kriteria pengujian H0 ditolak apabila Z lebih dari Z alfa per 2 atau H0 ditolak Z kurang dari Z alfa per 2 dengan nilai H0 ditolak apabila Z lebih dari 1,96 atau Z kurang dari sama dengan min 1,96. Selanjutnya, ini merupakan tabel rankingan. Nah, untuk mendapatkan rankingnya, kita bisa mengurutkan selisih dari masing-masing sampel. Kemudian dengan menghiraukan angka positif dan juga angka negatifnya. Selanjutnya, nah, berdasarkan tabel yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya tanda positif ada sebanyak 15 dengan jumlah ranking 286, kemudian tanda negatif sebanyak 25 dengan jumlah ranking 494, dengan data yang diabaikan bernilai 0, ada satu data pada sampel ke-34. Dengan demikian, N-nya, kan tadi N-nya ada 40, di minus 1, jadi hasilnya tinggal 39, yaitu banyaknya data yang berbeda. Karena apa? Dikurangi 1, karena ada data yang diabaikan, yaitu bernilai 0, jumlahnya ada 1. Kemudian T-nya, ini merupakan jumlah ranking paling sedikit yang telah dijelaskan sebelumnya, berjumlah 286. Kemudian untuk nilai uji statistiknya, bisa kita gunakan rumus Z sama dengan T min N kali N plus 1 per 4 dibagi akar N kali N plus 1 kali 2 N plus 1 per 24. Kemudian hasilnya yaitu sebesar minus 1,44 sehingga kita dapat mengambil keputusan H0 diterima karena nilai Z lebih dari minus 1,96. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.